Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, posisi PDIP sebagai partai terbesar mulai terancam. Survei terbaru menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Partai Gerindra sudah unggul tipis dari PDIP. Pak Jokowi itu udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Pernyataan Megawati Soekarno Putri di HUT PDIP awal Januari lalu ini seolah menjadi bumerang bagi partai terbesar di parlemen ini. Hilangnya dukungan dari Presiden Joko Widodo bagi calon presiden PDIP ternyata berdampak besar bagi elektabilitas. Posisi PDIP sebagai partai dengan perolehan suara terbesar di 2 pemilu terakhir ternyata mulai terancam. Survei LSI Denny JA mengungkap, pada akhir November 2023, elektabilitas PDIP sebesar 19,3%, sudah kalah dari elektabilitas Partai Gerindra sebesar 19,5%. Ini tentunya menjadi pertanyaan bagi kita bersama. Jika suasana situasi ini tidak berubah, pertanyaannya apakah itu menjadi jawaban atau menjadi sebuah hal baru di mana PDIP tak lagi mendominasi parlemen atau tidak lagi memenangkan kursi di Pileg di 2024 nanti, mengalahkan partai-partai yang lainnya. Artinya ia gagal hat-trick 3 kali berturut-turut atau justru sebaliknya. Kita lihat nanti tentunya data ini masih akan dinamis rekan-rekan sekalian. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Partai Gerindra akhirnya berpotensi menggusur posisi PDIP sebagai partai terbesar. Naiknya tingkat elektabilitas Partai Gerindra diduga akibat faktor Presiden Joko Widodo. Dengan mengusung putra Jokowi Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, Partai Gerindra sebagai pengusung Prabowo Subianto menjadi pilihan bagi pendukung Jokowi. Tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana rincian hasil survei terbaru LSI Denny JA tentang elektabilitas partai politik? Berikut rinciannya. Debat perdana Cawapres akan mempertemukan Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Profesor Mahfud MD pada Jumat 22 Desember mendatang. Lalu bagaimana kesiapan dari 3 kubu pasangan ataupun kubu calon wakil presiden dalam menghadapi debat di bidang ekonomi ini? Hadirin, di segmen ini calon presiden akan para calon presiden untuk menempati. Persiapan jelang debat perdana antar para cawapres menjadi fokus utama para kandidat. Masing-masing kubu mengaku memiliki metode persiapannya sendiri-sendiri menghadapi sesi debat Jumat malam mendatang. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengaku tak ada persiapan khusus jelang debat nanti, ia bahkan belum menyiapkan pertanyaan apapun untuk kedua rivalnya nanti. Meski begitu, Muhaimin mencatat ada sejumlah hal yang perlu disempurnakan terkait aturan jumlah pendukung para paslon di debat nanti. Ya pokoknya kita siap-siap aja, tapi kita belum punya rencana menanyakan apa, belum. Tapi udah nyiapin amunisi ya? Belum ada rencana sama sekali. Ya semua terserah KPU aja lah, pokoknya kita ikut apa yang diminta KPU. Gus, soal pendukungnya pakai podium gimana Gus? Katanya PDIP bisa menambah wibawa. Ya setuju aja, mau pakai bagus, kalau enggak ya kayak yang kemarin, Mas Anies itu. Sementara tim kemenangan nasional TKN Prabowo Gibran juga optimis menyatakan kesiapan sang cawapres Gibran Rakabuming Raka dalam menghadapi debat. Sekretaris TKN Nusron Wahid menyebut persiapan Gibran jelang debat hanyalah makan dan tidur yang cukup serta banyak tertawa.
Kalau debat pertama aja udah siap, apalagi debat kedua. Debat pertama itu kan jatahnya capres, itu aja beliau siap. Apalagi ini debat kedua jatahnya cawapres, sudah sangat siap. Ada persiapan khusus? Wah, persiapan khusus ada. Mungkin di training siapa gitu Mas? Tidak ada trainingan, pokoknya persiapannya makan yang enak, tidur yang nyenyak, ketawa yang banyak. Oke? Sementara Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengaku tidak memiliki persiapan khusus terkait tema debat Jumat malam nanti. Mahfud menegaskan dirinya hanya lebih banyak membaca berita soal isu-isu ekonomi terkini saja. Ya siapa aja. Tadi kan sempat bilang ada belajar ekonomi Prof, apakah juga termasuk persiapannya salah satunya? Iya, baca-baca soal ekonomi gitu kan, baca di koran tiap hari ada gitu. Tidak harus khusus membaca gitu di koran. Oh ini bicara apa nih? Oh ini infrastruktur, oh ini ekonomi, oh ini soal suku bunga, ini soal inflasi. Itu kan tiap hari ada di koran. Berbeda dari debat perdana Capres yang digelar di halaman kantor KPU, debat Cawapres akan digelar di Jakarta Convention Center. Tim TV One mengabarkan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjadi sorotan setelah kelakarnya soal ucapan amin dan gerakan sholat viral di media sosial. Sejumlah pihak pun banyak mengecam pernyataan Zulhas, namun sebelum Zulkifli Hasan mengatakan candaan tersebut, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan bersama Ustadz Abdul Somad pernah memakai candaan serupa. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib, baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diam sekarang Pak. Ada yang diam sekarang. Ada Pak sekarang diam. Loh, kok nggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai, kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Banyak gini. Inilah candaan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Semarang, Jawa Tengah, Selasa kemarin. Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengeluarkan candaan yang dianggap menyinggung gerakan sholat dan bacaan Al-Fatihah. Sontak hal itu membuat Ketua Umum PAN tersebut mendapat kecaman di media sosial. Itu Pak, teman-teman begitu. Namun, candaan soal bacaan amin dalam surat Al-Fatihah dan gerakan tahiyatul akhir saat sholat bukan kali pertama terjadi. Bahkan, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga pernah menyampaikan candaan serupa saat sedang bersama Ustadz Abdul Somad. Sekarang begini aja semua. Didekatkan dengan ikhlas dalam menjalani ini. Dan itu adalah amin atau qabul? Amin. Amin. Aminnya yang mantap. Amin. Sekarang di beberapa kantor itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sudah takut bilang amin. Jangan-jangan tasyahud pun sekarang begini aja semua. Iya. Masa tasawuf tangannya keluar dua, kan tasawuf satu lah, mau gimana kita? Ampun. Bapak Ibu hadirin dan undangan. Kosakata amin menjadi hal yang sensitif menjelang Pilpres 2024. Hal ini karena paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin memiliki singkatan atau sebutan pasangan Amin. Bahkan saat acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Badan Kesejahteraan Masjid di Istana Negara November lalu, seluruh peserta tidak ada yang berani mengucapkan amin dan justru diganti dengan qabul. Apresiasi Menteri Agama untuk mengaktifkan kembali. Terakhir, saya sekali lagi mengucapkan selamat bekerja kepada seluruh pengurus BKM. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita untuk mengembangkan dan menjaga masjid-masjid kita. Kok kabul? Nangkep, saya nangkep.
Apapun candaan yang diungkapkan para politisi ataupun capres, ada baiknya candaan tersebut tidak menyinggung keyakinan dan ajaran agama agar tidak menjadi kontroversi. Tim TV One mengabarkan. Kan gini Pak, Tayatul Akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Apa saja agenda Capres hari ini pemirsa? Kabarnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Kami kabarkan, Anda putuskan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam orasinya, Anies mengajak ribuan pendukungnya untuk ikut melakukan perubahan. Anies Baswedan berkampanye di Gelora 17 Desember Turida, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa kemarin. Di hadapan ribuan pendukung pasangan Amin, Anies menyampaikan orasi dan sejumlah janji kampanye. Dalam orasinya, Anies yang ditemani oleh istri dan putrinya itu mengajak warga untuk melakukan perubahan agar harga sembako dan pupuk tidak lagi mahal. Perlunya apa? Yang keras, perlunya apa? Ayo sekalian, kita menyaksikan hari-hari ini bahwa kebutuhan pokok mahal, petani sulit bisa mendapatkan pupuk yang murah, betul tidak? Itu semua yang menjadi alasan mengapa kita harus melakukan perubahan. Dalam kampanye di Nusa Tenggara Barat itu, Anies turut ditemani sejumlah tim suksesnya, salah satunya mantan Ketua MK Hamdan Zulfa. Sebelum menemui warga di GOR 17 Desember, pada pagi harinya Anies bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Aziziyah. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Prabowo meresmikan bantuan proyek pompa air di 5 desa. Masyarakat sudah memenuhi lokasi kegiatan peresmian dan penyerahan bantuan proyek pompa air oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Desa Pamupukan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat sejak pagi. Setibanya di lokasi, Prabowo menyempatkan diri menyapa dan menyalami warga yang telah menantinya sejak pagi. Dalam kunjungan kerjanya, Prabowo meresmikan bantuan proyek pompa air di 5 desa. Peresmian dimulai dengan diskusi oleh masing-masing perwakilan di lokasi pompa air yang diresmikan. Dan ini untuk meresmikan program bantuan air kita ke rakyat yang kesulitan. Alhamdulillah tim dari Unhan sekali lagi berhasil dan menyelesaikan tugasnya, dan di kecamatan di sini, di desa-desanya di sini lebih ke arah pipanisasi yang jauh, ada yang sampai 14 kilo, ada yang 7 kilo, 4 kilo. Tidak hanya sekedar meresmikan, Prabowo bahkan menyempatkan diri mencoba air yang dihasilkan dari pompa air tersebut dengan mencuci muka dan bermain air bersama warga dan anak-anak. Dari Kuningan, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi para buruh di salah satu pabrik rokok yang berada di Bantul, Yogyakarta. Dalam kunjungan tersebut, Ganjar berbicara soal kualitas tembakau lokal dan cukai rokok. Kedatangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo disambut antusias para pekerja pabrik rokok yang sebagian besar perempuan. Mereka langsung meminta foto bersama dengan mantan gubernur Jawa Tengah itu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar Pranowo mengamati proses melinting rokok di pabrik yang menampung ribuan pekerja tersebut. Ganjar juga menyampaikan ucapan terima kasih karena pabrik ini telah menerima pekerja disabilitas. Usai menemui ribuan pekerja pabrik di Bantul, Ganjar menyatakan bahwa dirinya adalah pembela petani tembakau.
Menurutnya, Indonesia memiliki produk tembakau yang berkualitas sehingga harus dikembangkan. Ganjar juga setuju cukai rokok dinaikkan, tapi nasib petani tembakau juga harus diperhatikan. Di Indonesia ini tembakau kita hebat ya. Di daerah Temanggung itu ada tembakau serindil yang harganya bisa jutaan gitu. Jadi itu potensi yang tidak bisa dimatikan. Ini yang mesti kita angkat kembali. Apakah ada kemungkinan untuk menaikkan cukai rokok dan kesehatan rakyat, Pak? Karena kita tahu prevalensi perokok di Indonesia menurun. Iya, akan naik terus itu. Jadi tapi hati-hati. Kalau kemudian tidak dikontrol nanti rokok ilegalnya akan muncul. Berarti setuju dengan kenaikan cukai tapi tetap harus dikontrol gitu ya, Pak? Kenaikannya jangan terlalu ekstrim, karena nanti akan rugi petani tembakau. Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menyampaikan sejumlah program kerja dan janji kampanye kepada buruh, salah satunya mengenai program KTP Sakti. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Para relawan terus melakukan kegiatan mendukung 3 pasangan capres-cawapres mereka. Ada Sri Kandi Ganjar di Banten yang menggelar kegiatan beauty course dengan tema belajar meronce melati. Sementara Aliansi Tionghoa Indonesia yang menyatakan dukungan terhadap paslon nomor 2, Prabowo Gibran dan relawan Anies Mohaimin yang mengadakan Amin bersolawat di Kudus, Jawa Tengah. Lantunan sholawat Nabi menggema dalam Amin bersolawat yang digelar tim pemenangan Amin di lapangan Kongsi, Desa Loram, Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Amin bersolawat dihadiri sejumlah tokoh, kiai, partai koalisi, 20 organ relawan serta ribuan masyarakat Kudus dan sekitarnya. Menghadirkan Gus Yaman, pimpinan sholawat Hadroh Gandrung Nabi yang lagi ramai di kalangan generasi muda. Amin bersolawat kali ini juga bertujuan merangkul generasi muda untuk turut mendoakan pasangan Capres-Cawapres Anies Mohaimin agar dapat sukses melewati pemilu 2024 mendatang. Aliansi Tionghoa Indonesia pada pemilihan presiden 2024 memberikan dukungannya terhadap paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Deklarasi dukungan tersebut turut dihadiri bakal calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Aliansi Tionghoa Indonesia juga menyematkan jaket kepada baca pres Prabowo Subianto, berharap pemilu 2024 berlangsung 1 putaran. Kegiatan beauty course dengan tema belajar meronce melati yang digelar oleh Sri Kandi Ganjar Banten berlangsung di Kampung Ceplak, Desa Kaliasin, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten. Tujuan kegiatan adalah memberikan pelatihan dasar meronce melati kepada masyarakat, terutama kaum milenial untuk meningkatkan ide usaha dan pendapatan. Tren pengantin menggunakan ronce melati menjadi alasan utama dalam menggarakan pelatihan ini. Dengan mendatangkan ahlinya untuk memberi pelatihan kepada masyarakat dan perempuan milenial agar bisa belajar secara dasar bagaimana meronce melati dan bisa menjadi daya jual. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar pemilu masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Kami kabarkan, Anda putuskan. Hari ini para Capres-Cawapres masih melakukan kampanye untuk memperoleh dukungan suara di Pilpres 2024 mendatang. Capres nomor 1, Anies Baswedan, setelah kemarin berkampanye di Lombok NTB, hari ini agendanya akan menghadiri acara Natal di Jakarta. Sementara Prabowo Subianto di sela-sela kegiatannya sebagai Menhan siang ini menghadiri acara di area Jakarta. Dan Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, siang ini menyapa warga di Cilincing, Jakarta. Seperti apa kegiatan mereka? Kita akan langsung menghubungi rekan-rekan kami yang sudah ada di lapangan. Pertama kita akan menuju ke Adi Mulya yang berada di posko Timnas Amin di Jalan Diponegoro, Jakarta. Kemudian juga akan ada Agam Rizky di Dharma Wangsa dan juga ada Fahda Indi di Cilincing, Jakarta Utara. Pertama kita menuju ke Adi Mulya dulu yang berada di Timnas Amin. Silakan Adi. Ya baik, selamat siang Tisa Noveni dan juga pemirsa TV One. Jika di masa kampanye ini memang kemarin sempat terdapat kepadatan dari pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, di mana sejumlah kampanye dilakukan baik di Jakarta maupun di luar Jakarta, di antaranya di Aceh, Padang, kemudian yang baru-baru ini Anies Baswedan pergi ke Nusa Tenggara Barat, mengadakan desak Anies di sana, kemudian dialog dengan masyarakat yang ada di sana. Sementara Gus Muhaimin kemarin baru saja mengadakan acara Selepet Imin di Depok, Jawa Barat, di mana ini menjadi ajang bagi masyarakat untuk melakukan dialog terbuka dengannya.
Nah, untuk hari ini memang terlihat cukup landai agendanya, di mana dari Gus Muhaimin Iskandar sendiri hanya akan ada agenda internal, sementara dari sisi Anies Baswedan akan hanya mendatangi satu agenda, yang mana agendanya terdapat di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Agenda ini merupakan agenda pertemuan Natal dengan 200 pemuka agama umat Kristiani, yang nantinya di sana akan ada dialog dan juga talk show bersama para pemuka agama. Bahkan terdapat pendeta kenamaan Gilbert Lumindong. Untuk hari ini acaranya cukup landai, ini juga mengingat akan digunakan tentu waktunya untuk pasangan Anies Baswedan dan juga Gus Muhaimin Iskandar untuk melakukan refleksi dan juga review terkait visi misinya jelang debat Cawapres nanti yang akan dilakukan pada tanggal 22 Desember 2023 mendatang. Kemarin Gus Muhaimin Iskandar pada acara Slepet Imin di Depok, Jawa Barat menyatakan jika sejumlah persiapan ia lakukan, diantaranya membaca ulang visi misi yang akan disampaikan pada debat kedua nanti, yang kita ketahui bersama pada debat nanti porsinya akan lebih besar untuk Gus Muhaimin Iskandar. Gus Muhaimin Iskandar menyatakan akan mempelajari mengenai ekonomi. Hal ini cukup fundamental dan juga krusial, Tisa dan juga pemirsa, mengingat materi atau isu mengenai ekonomi akan menjadi salah satu hal yang akan jadi topik pembicaraan yang cukup penting pada debat kedua nanti di Jakarta Convention Center. Untuk sementara demikian info yang dapat kami kabarkan kepada Anda, kami kembalikan kepada Anda, Tisa, di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda mengabarkan langsung dari Posko Timnas Amin. Selanjutnya kita akan menuju ke Agam yang berada di Dharma Wangsa. Tampaknya di sana ada dari tim pemenangan, yaitu dari Ganjar dan juga Mahfud. Prabowo Subianto maksud kami pemirsa. Silakan. Agam. Ya, baik Tisa dan juga pemirsa, calon Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan hadir pada kegiatan Prabowo Gibran Digital Team. Yang dimana kegiatan ini merupakan salah satu peluncuran AI prabowo-gibran.ai begitu ya, dan juga akan ada agenda pemecahan rekor muri bagi tim Prabowo Gibran. Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang akan dilakukan hari ini, saat ini kami sudah berada dengan Bang Brian, yaitu sebagai wakil koordinator acara pada hari ini. Selamat siang, Bang. Selamat siang pemirsa semua. Apa saja nih Bang acara atau kegiatan pada hari ini? Oke, pada hari ini relawan Pride, kami itu relawan Prabowo Gibran Digital Team yang sudah dibentuk dari tahun 2019. Kami dipimpin oleh Antoni Leong dan kami selalu tegak lurus dengan arahan Pak Prabowo. Jadi pada hari ini kami membuat acara konsolidasi nasional Prabowo dan memenangkan Prabowo dan Gibran. Dan di sini juga kami akan melakukan aktivasi platform AI yang bernama prabowo-gibran.ai, dan tentunya juga adalah pembekalan bagi teman-teman pasukan digital kami. Baik, untuk artificial intelligence ini Bang, apa sih produk yang akan dikeluarkan prabowo-gibran.ai ini? Oke, sebenarnya tujuan dari AI tersebut tentu adalah untuk analisa data. Tentu kedua ada optimalisasi konten sendiri, dan tentu bagaimana kita bisa memberikan targeted kepada demografi yang ada di Indonesia. Artinya konten yang diberikan kepada anak muda tentu berbeda dengan konten yang diberikan kepada yang generasi lainnya. Di sini sangat banyak, mungkin bisa dilihat di sini kita showcase-kan beberapa produk-produk kita yang bisa dilihat nanti oleh teman-teman yang hadir pada acara pada hari ini. Dan AI ini akan kita berikan kepada korwil-korwil kita yang sudah ada di 38 provinsi, dan mereka yang akan memberikan ke bawahnya lagi kepada teman-teman yang ada di daerah masing-masing. Oke, baik. Dan pembekalannya bentuknya seperti apa nih Mas kepada tim-tim kampanye nasional ini? Tentu pembekalan dilakukan pada hari ini tentu berbasis digital dan AI. Bagaimana kita bisa memanfaatkan AI yang sangat tentu trending pada hari ini agar dapat berbeda, mempunyai positioning berbeda, dan bisa meng-guide voters dari anak muda. Nah, harapannya seperti apa nih Mas setelah diluncurkan artificial intelligence ini, dan setelah ini akan ada target seperti apa sih? Tentu setelah aktivasi AI saat ini kami menginginkan bagaimana hal-hal positif terkait tentang Prabowo Gibran dapat tersalurkan di media sosial dengan baik. Artinya bagaimana kita bisa menangkal hoax dan memberikan lampu yang teranglah kepada pasangan yang kami pilih. Baik, terima kasih Bang atas waktunya.
Ya, Tisa dan juga pemirsa, memang kegiatan ini akan berlangsung nanti pada pukul 4 sore dan dikabarkan menurut informasi yang kami dapat, calon Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri kegiatan ini di bilangan Jakarta Selatan. Untuk sementara demikian, Tisa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Hagam Rizky mengabarkan langsung dari Dharma Wangsa Jakarta mengenai agenda dari Prabowo Subianto. Selanjutnya kita menuju ke rekan kami ada Fahada Indi yang berada di Cilincing, Jakarta Utara akan mengabarkan bagaimana kegiatan dari calon Wakil Presiden Mahfud MD di sana. Silakan Fahada. Ya, untuk kegiatan dari calon wakil presiden nomor urut 3 yang tepatnya Mahfud MD, hari ini memang ia menjalankan tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, di mana setidaknya ada 3 agenda di luar kantor yang dilakukan oleh Mahfud MD. Yang pertama, agenda Mahfud MD ini memang dari gunung ke laut bisa dibilang, karena pagi tadi ia menghadiri acara Rembuk Nasional Sahabat Saksi dan Korban untuk Indonesia, tepatnya di kawasan Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Kemudian pada siang harinya Mahfud MD langsung menuju ke kawasan Marunda di Cilincing, Jakarta Utara untuk bertemu langsung dengan para nelayan di Marunda sini. Di mana tadi dalam acara yang bertajuk Makan Seafood bareng Mahfud MD sempat menaiki perahu nelayan untuk melihat langsung bagaimana mulai dari dermaga hingga bagaimana sebenarnya aktivitas atau kegiatan dari para nelayan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara itu. Tadi ada dialog juga yang dilakukan antara Mahfud MD bersama dengan para nelayan Marunda, di mana ada sejumlah usulan atau harapan yang disampaikan oleh perwakilan nelayan kepada Mahfud MD, seperti contohnya yang intinya adalah mereka ini menginginkan bagaimana laut bisa lestari, adanya pelindungan untuk para nelayan dan juga bagaimana ekonomi para nelayan ini bisa sejahtera. Kemudian juga para nelayan ini memberikan semacam usulan kepada Menko Polhukam Mahfud MD yang diantaranya adalah ada jangka pendek. Mereka ini menginginkan diantaranya BBM terjangkau atau SPBU terapung, jaminan sosial nelayan, startup maritim dan nelayan muda. Kemudian untuk menengah ada pelelangan ikan dan juga bank terapung, kapal kolektif untuk nelayan hingga rumah pendingin komunitas. Sementara untuk jangka panjang mereka mengusulkan harapan di mana adanya rumah susun sederhana maritim, kemudian pengelolaan ikan berstandar internasional hingga pesantren maritim berdaya saing. Nah, itu dia sejumlah hal yang disampaikan para nelayan Marunda kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Kemudian usai agenda makan seafood bareng Mahfud tersebut, Mahfud MD langsung bertolak ke kawasan Margonda, Depok untuk menghadiri acara selanjutnya, yakni memberikan sambutan peringatan Hari Migran Sedunia. Itulah sejumlah kegiatan dari Mahfud MD hari ini. Kembali ke Tisa Noveni di studio. Baik, terima kasih Fahada India atas laporan Anda langsung dari Cilincing, Jakarta Utara. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami kabarkan. Anda putuskan. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, posisi PDIP sebagai partai terbesar mulai terancam. Survei terbaru menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Partai Gerindra sudah unggul tipis dari PDIP. Pak Jokowi itu udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Pernyataan Megawati Soekarno Putri di HUT PDIP awal Januari lalu ini seolah menjadi bumerang bagi partai terbesar di parlemen ini. Hilangnya dukungan dari Presiden Joko Widodo bagi calon presiden PDIP ternyata berdampak besar bagi elektabilitas. Posisi PDIP sebagai partai dengan perolehan suara terbesar di 2 pemilu terakhir ternyata mulai terancam. Survei LSI Denny JA mengungkap, pada akhir November 2023, elektabilitas PDIP sebesar 19,3%, sudah kalah dari elektabilitas Partai Gerindra sebesar 19,5%. Ini tentunya menjadi pertanyaan bagi kita bersama. Jika suasana situasi ini tidak berubah, pertanyaannya apakah itu menjadi jawaban atau menjadi sebuah hal baru di mana PDIP tak lagi mendominasi parlemen atau tidak lagi memenangkan kursi di Pileg di 2024 nanti, mengalahkan partai-partai yang lainnya. Artinya ia gagal hat-trick 3 kali berturut-turut atau justru sebaliknya.
Kita lihat nanti tentunya data ini masih akan dinamis rekan-rekan sekalian. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Partai Gerindra akhirnya berpotensi menggusur posisi PDIP sebagai partai terbesar. Naiknya tingkat elektabilitas Partai Gerindra diduga akibat faktor Presiden Joko Widodo. Dengan mengusung putra Jokowi Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, Partai Gerindra sebagai pengusung Prabowo Subianto menjadi pilihan bagi pendukung Jokowi. Tim TV One mengabarkan. Temuan PPATK tentang transaksi janggal terkait kampanye memicu kekhawatiran tentang pelaksanaan pemilu 2024. Selain Presiden dan Wakil Presiden, perwakilan dari partai politik juga mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dana gelap untuk pemilu. Temuan PPATK tentang transaksi janggal terkait pemilu yang nilainya mencapai triliunan rupiah mulai memicu kekhawatiran sejumlah pihak. Sekjen P3 Arwani Tomafi meminta agar para penegak hukum membuka seterang-terangnya kasus dana gelap ini sehingga tidak ada fitnah jelang pemilu 2024. Hal ini diungkapkan Arwani Tomaf saat mengadakan seminar 4 pilar dengan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Pati (STAIP) di Aula Kampus STAIP Pati. Temuan PPATK seharusnya dibuka seterang-terangnya dan diusut tuntas aparat penegak hukum. Menjelang Pilpres 2024, berbagai intrik politik terus bermunculan. Ya, apalagi sampai menggunakan dana-dana ya yang mestinya itu tidak boleh digunakan. Saya berharap tidak ada isu-isu tentang nanti ada ya aliran-aliran dana seperti itu. Segera saja PPATK dan pihak-pihak yang terkait, Bawaslu dan sebagainya yang memang berkompeten berwenang untuk itu segera dilakukan upaya-upaya penindakan. Dasar ya segala sumber. Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk lebih hati-hati dalam menentukan pilihan ke depan. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Berbagai upaya terus dilakukan oleh para pendukung pasangan Capres. Berbagai manuver untuk menarik dukungan pemilih pun dilakukan 3 kubu pasangan Capres di berbagai daerah. Tim pemenangan bersama simpatisan Amin melakukan sosialisasi dan membagikan stiker kepada pengguna jalan yang melintas di jalur Trans Sulawesi, Kabupaten Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Dengan menggunakan kaos bergambar pasangan calon presiden Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, pendukung pasangan Capres nomor urut 1 ini membagikan stiker dan poster kepada pengguna jalan. Para relawan sengaja melakukan sosialisasi di jalur Trans Sulawesi, tepatnya di depan pasar tradisional Marasa Wonomulyo, mengingat ramainya kawasan ini pagi dan sore hari. Relawan Gemoy, kelompok relawan anak muda kreatif pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Gibran, melakukan kompetisi joget Gemoy. Inisiasi ini diusung oleh relawan Gemoy untuk mensukseskan kampanye menjelang pemilihan umum dengan menghadirkan kegiatan-kegiatan yang seru dan menghibur di kalangan masyarakat. Karena di sosial media, di TikTok, ada individu, ada grup, masing-masing 10 pemenang dan ada juara favorit. Ini apa mas, yang boleh ikut siapa aja? Yang boleh ikut siapa aja, minimal di atas 17 tahun. Gitu. Jadi warga negara Indonesia di atas 17 tahun dan bebas sebenarnya siapa aja. Oke. Relawan Capres nomor 3 yang tergabung dalam Dewan Pengurus Cabang Sahabat Ganjar Kabupaten Pati menggelar Pesta Rakyat Ganjar Mahfud di Stadion Joyokusumo Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam acara tersebut digelar konser gratis yang dihadiri musisi ternama dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Warga antusias menikmati penampilan Orkes Melayu Sera, Endek XAK, Linda Ayunda, dan Hana Monina. Acara yang dihadiri oleh ribuan pengunjung ini juga diisi dengan deklarasi dukungan ke Ganjar Pranowo dan Mahfud MD agar menang di Pilpres 2024.
Tim TV One mengabarkan. Waspada modus baru money politik, kabarnya usai jeda berikut. Badan Pengawas Pemilu DIY mengantisipasi modus baru politik uang dengan sistem uang digital atau e-money. Bawaslu akan meminta bantuan OJK untuk mendeteksi potensi terjadinya kasus tersebut. Badan Pengawas Pemilu terus melakukan pengawasan potensi pelanggaran pemilu 2024, salah satunya pemirsa dengan mengantisipasi modus baru praktik politik uang. Modus tersebut dilakukan dengan sistem uang digital atau e-money, meski sampai sekarang belum ditemukan kasusnya di DIY, tapi ke depan Bawaslu akan meminta bantuan OJK untuk mendeteksi potensi terjadinya kasus tersebut. Saat ini Bawaslu Sleman tengah mendalami kampanye dengan modus politik uang yang dilakukan peserta pemilu 2024. Malah bukan relawan itu Bang. Dan untuk amannya. Kembali ke pidana kursi. Dan gesekan di masyarakat itu. Pemirsa, informasi tadi menjadi informasi penutup kita dalam kabar pemilu kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Kami kabarkan, Anda putuskan.